Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu kita berpisah, seminggu pula usia kita bertambah. Di kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Pada kali ini di pertemuan ke-9 kemarin sudah dilaksanakan ujian tengah semester. Alhamdulillah hasil ujian dari para mahasiswaku bagus-bagus ya, dan terus dipertahankan nilainya sampai nanti ketemu dengan saya di altar wisuda. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung dengan perkuliahan saya. Dan pada hari ini marilah kita buka dengan membaca basmalah bagi yang beragama muslim. Bagi yang beragama non-muslim, silakan Anda berdoa untuk agama dan keyakinan Anda masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini atau pada pagi hari. Pada hari ini kita akan berbicara tentang pengantar ekonomi bisnis di bab 9. Temanya manajemen perusahaan, ya, manajemen perusahaan. Apa tuh yang dipelajari di pertemuan kali ini? Ya, tujuan pembelajaran untuk perkuliahan kali ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui tentang mengenai fungsi-fungsi manajemen, memahami peranan manajerial, dan mengetahui tentang sumber daya organisasi. Di dalam salah satu karya utama yang berjudul The Practice of Management, yang telah menjadi bacaan klasik dalam disiplin ilmu manajemen, Peter Drucker memberikan gambaran yang sangat akurat bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal, manusia, mesin-mesin hanyalah akan menjadi sumber daya dan tidak akan berubah menjadi produktif tanpa adanya sentuhan manajemen. Hanya para manajerlah yang dapat melakukan koordinasi penggunaan sumber daya organisasi sehingga mampu menciptakan surplus bagi perusahaan. Lebih jauh, Peter Drucker menambahkan bahwa tugas penting manajer adalah menetapkan arah tujuan perusahaan, memberikan kepemimpinan untuk mencapai tujuan tersebut, serta membuat keputusan mengenai bagaimana sumber daya organisasi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen. Menurut Pons dan Wegrich berpendapat bahwa fungsi manajemen dapat dikelompokkan ke dalam 5 fungsi, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Kelima fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Definisi dari fungsi-fungsi manajemen. Baden, Wells, Hilton, Gordon memberikan definisi untuk masing-masing fungsi manajemen sebagai berikut.
Yang pertama adalah planning. Planning is the process of developing enterprise objective and selecting a future course of action to accomplish them. It includes establishing enterprise objective, developing premise about the environment in which they are to be accomplished, selecting a course of action for accomplishing the objective, initiating activities necessary to translate plan into action, and current replanning to correct deficiencies. Planning adalah perencanaan suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan mencakup A. Menetapkan tujuan, B. Mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan-tujuan perusahaan hendak dicapai. C. Memilih arah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. D. Merumuskan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana menjadi aksi. E. Melakukan perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan di dalam perencanaan terdahulu. Selanjutnya adalah organizing. Organizing adalah satu proses di mana para karyawan dan pekerjanya dihubungkan satu sama lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian mencakup pembagian kerja di antara kelompok dan individu, serta pengorganisasian aktivitas individu dan kelompok. Pengorganisasian mencakup juga penetapan kewenangan manajerial. Staffing and Human Resources Management. Penyusunan staf serta manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memastikan bahwa karyawan yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan, dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan. Penyusunan staf serta manajemen sumber daya manusia yang efektif mencakup pula penciptaan iklim kerja yang memuaskan karyawan. Leading and interpersonal influence. Memimpin serta mempengaruhi interpersonal adalah suatu proses memotivasi individu, rekan kerja, atasan, bawahan, dan non-bawahan, atau kelompok agar mereka dapat membantu secara sukarela dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Disebut juga pengarahan dan pelaksanaan. Selanjutnya adalah controlling. Controlling adalah pengendalian suatu proses memastikan adanya kinerja yang efisien untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Pengendalian mencakup A. Menetapkan berbagai tujuan, dan B. Membandingkan kinerja sesungguhnya yang diukur dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Serta C. Mendorong keberhasilan dan mengoreksi berbagai kelemahan. Penerapan fungsi-fungsi manajemen.
Fungsi pertama yang dijalankan oleh seorang manajer adalah perencanaan atau planning, yaitu suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi perencanaan akan memberikan arah usaha perusahaan dengan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tanpa adanya tujuan yang jelas yang dirumuskan dalam kegiatan perencanaan, maka perusahaan tidak memiliki hasil akhir yang jelas untuk dicapai selama kurun waktu tertentu. Selain itu, ketiadaan tujuan akan menyulitkan perusahaan untuk melakukan proses evaluasi, bagian dari fungsi pengendalian, yang merupakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pencapaian sesungguhnya. Dalam hal ini, berlaku peribahasa fail to plan is planning to fail, atau kegagalan membuat rencana merupakan sebuah rencana menuju kegagalan. Ingat ya, kegagalan membuat rencana merupakan sebuah rencana menuju kegagalan. Untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam rencana, maka manajer melakukan fungsi yang kedua, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian mencakup pembagian kerja di antara kelompok dan individu, serta pengkoordinasian aktivitas individu dan kelompok. Pengorganisasian mencakup juga penetapan kewenangan manajerial. Selain mengorganisasikan sumber daya manusia, pengorganisasian juga mengorganisasikan penggunaan berbagai sumber daya manusia, berbagai sumber daya non-manusia seperti uang, material, peralatan mesin, dan lain-lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Roda organisasi akan berjalan dengan baik apabila perusahaan melakukan perekrutan sumber daya manusia sesuai pekerjaan yang dilakukan. Oleh sebab itu, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan staf yang memenuhi persyaratan, maka manajer melakukan fungsi manajemen yang ketiga. Fungsi manajemen yang ketiga adalah pengisian staf atau staffing. Sumber daya manusia yang telah diorganisasikan tersebut selanjutnya perlu diarahkan aktivitasnya agar semua mengarah ke pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan fungsi keempat, yaitu memimpin atau leading. Memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktivitas hubungan kerja atau task-related activities, agar mereka dapat bekerja secara sukarela, voluntarily, dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Akhirnya, manajemen perusahaan harus senantiasa memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan penggunaan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Untuk memastikan hal tersebut, maka manajemen perusahaan melakukan fungsi kelima, yaitu pengendalian atau controlling, yang merupakan suatu proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Peranan manajerial. Manajer seringkali diasumsikan sebagai seorang pemikir yang relatif, di mana ia memikirkan terlebih dahulu rencana yang kemudian dilaksanakan. Pada kenyataannya, para manajer tidak berpikir di ruang hampa karena setiap hari mereka diganggu dengan berbagai masalah yang menuntut perhatian, bahkan keputusan mereka. Henry Mintzberg mengemukakan konsep peranan manajerial atau managerial roles untuk lebih mempertajam pemahaman mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajer. Dalam hal ini, Mintzberg merumuskan manajer sebagai orang yang memiliki wewenang di dalam suatu organisasi, karena kepadanya diberikan wewenang formal oleh perusahaan. Melalui pemberian wewenang formal inilah, maka manajer memiliki status kekuasaan di dalam organisasi. Hubungan antara wewenang formal, status manajer, dan berbagai peran yang dilakukan manajer. Peran-peran manajer. Kita bicara tentang peran-peran manajer. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Mintzberg terhadap apa yang sesungguhnya dilakukan oleh para manajer dalam menjalankan statusnya, diperoleh 10 peran yang dilakukan oleh manajer yang terbagi kepada 3 kelompok peran, yaitu interpersonal roles. Berdasarkan status serta kewenangan yang dimilikinya, manajer harus melakukan interaksi dengan sumber daya manusia lainnya di dalam organisasi. Dari interaksi inilah akan muncul peran manajer yang bersifat interpersonal yang diwujudkan ke dalam 3 peran yang penting, yaitu figure role, leader role, dan liaison role. Sebagai contoh, pada saat manajer suatu perusahaan memberikan sambutan pada acara penghargaan karyawan berprestasi, maka pada saat itu manajer sedang menjalankan perannya sebagai figurehead role. Selanjutnya yang kedua adalah information roles. Status dan wewenang formal yang dimiliki oleh seorang manajer memungkinkannya memperoleh informasi yang lebih luas. Antara lain, karena adanya bawahan yang harus melaporkan berbagai perkembangan perusahaan kepada manajer tersebut. Akibat kedudukannya ini, maka manajer memiliki informasi yang lebih aktual dan dalam jumlah relatif yang lebih banyak dibandingkan dengan para bawahannya. Dari sini muncul peran manajer yang kedua, yaitu information role, yang selanjutnya dijabarkan menjadi 3 peran, yaitu monitor role, disseminator role, dan spokesman role. Sebagai pihak yang memiliki informasi penting yang akan digunakan sebagai
bahan pengambilan keputusan, sudah menjadi tugas para manajer untuk menyebarkan informasi kepada para bawahannya yang relevan serta memiliki visi yang sama mengenai apa yang tengah dikerjakan atau ingin dicapai oleh perusahaan. Kegiatan manajer untuk membagikan informasi yang relevan kepada bawahan terkait merupakan contoh peran manajer dalam menjalankan disseminator role. Hal selanjutnya adalah decision rules. Decision rules adalah informasi yang dimiliki oleh para manajer akan memiliki nilai guna apabila informasi tersebut digunakan pada saat para manajer mengambil keputusan. Oleh sebab itu, peran ketiga yang dilakukan oleh para manajer adalah decision rules yang mencakup di dalamnya entrepreneurial role, distribution handler rules, resources allocator role, dan negotiator role. Selanjutnya adalah keahlian manajerial atau managerial skill. Manajer menjalankan fungsi maupun perannya dengan menggunakan keahlian manajer yang mereka miliki. Studi awal yang dilakukan oleh Robert L. Katz pada tahun 70-an menunjukkan bahwa para manajer yang efektif itu memiliki 3 keahlian atau 3 skill. Ketiga keahlian tersebut adalah yang pertama, technical skill. Technical skill adalah keahlian dan pengetahuan para manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Sebagai contoh, seorang insinyur teknik sipil dikatakan memiliki keahlian teknis apabila ia dapat melakukan pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan. Demikian halnya seorang akuntan dikatakan memiliki keahlian teknis apabila mereka dapat menyusun laporan keuangan, melakukan analisis laporan keuangan, atau melakukan audit. Sedang selanjutnya adalah human skill. Ya. Human skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh para manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Keahlian ini sangat penting karena harus mengelola bawahannya dan bekerja sama dengan bawahannya untuk mencapai tujuan. Para manajer juga harus mampu menjalin kerjasama dengan manajer lain dari departemen yang berbeda untuk mengejar tujuan perusahaan secara umum. Kemudian, conceptual skill. Conceptual skill yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk mengkonseptualisasikan situasi yang abstrak dan kompleks. Dalam hal ini, manajer harus dapat memandang organisasi secara keseluruhan dan memahami hubungan di antara unit-unit organisasi. Manajer juga harus dapat memvisualisasikan bagaimana organisasi
secara keseluruhan dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan yang terjadi. Sumber daya organisasi. Perusahaan merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai sumber daya organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Apabila kewirausahaan sangat berperan penting dalam kegiatan pembuatan bisnis awal atau startup bisnis maupun revitalisasi bisnis melalui serangkaian kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh para wirausahaan, maka kegiatan manajemen sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya organisasi suatu perusahaan agar dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu kegiatan manajemen dikatakan efektif apabila kegiatan manajemen tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pencapaian tujuan dikatakan efisien apabila dalam aktivitasnya pencapaian tujuan tersebut perusahaan mengeluarkan sumber daya organisasi dalam jumlah paling minimum. Nah, ini pertanyaan bagi saudara-saudara ya. Bagi mahasiswa saya, silakan Anda tulis di live chat atau kolom komentar. Apa perbedaan efektif dan efisien? Apa itu efektif dan apa itu efisien? Efektif itu berhubungan dengan apa? Atau efisien itu berhubungan dengan apa? Saya yakin kalian mampu untuk menjawab pertanyaan saya ini. Pertanyaan yang mudah, ya. Ini soal efektif dan efisien. Karena saya yakin Anda sering menggunakan kata-kata ini, ya, efektif atau menggunakan kata-kata efisien. Tetapi saya ingin mengetahui sampai di mana pengetahuan saudara tentang efektif dan efisien. Silakan Anda jawab di kolom komentar atau live chat yang ada, ya. Konsep efektivitas dan efisien harus dipandang secara simultan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian efektivitas maupun efisiensi yang terpisah antara satu dengan yang lain dapat mengakibatkan kerancuan. Sebagai contoh, mengurangi gaji karyawan dapat dipandang sebagai langkah efisiensi dilihat dari sisi pengorbanan sumber daya organisasi. Tetapi pengurangan gaji karyawan akan menimbulkan penurunan semangat kerja atau moral karyawan, sehingga akan mempengaruhi kinerja dan berpengaruh terhadap output organisasi. Dengan demikian, efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan menimbulkan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Oke, buat mahasiswaku sampai di sini dulu perkuliahan pada bab ini, ya. Nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, silakan Anda tulis di live chat ataupun kolom komentar yang ada, ataupun via WA yang tentunya kalian semua sudah tahu atau sudah mengetahui nomor WA saya. Terima kasih. Sekali lagi, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah untuk yang beragama Islam
Dan bagi yang beragama non-muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.